Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hilman di Kendal. Mas Hilman menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 99. Jadi di tahun itu Mas Hilman sudah menikah ya, dan istrinya namanya Mbak Nur itu sudah hamil. Hamil itu udah lumayan cukup gede, udah lumayan cukup besar, sekitar 7 bulan, hampir 8 bulan. Nah, bertepatan dengan itu, Mas Hilman itu kan tinggal di daerah yang lumayan cukup rapet ya, rapet banget sih enggak gitu ya. Tapi lumayan cukup padat lah di kampungnya tersebut. Jalanan itu memang masih jalanan kampung yang lebar, tapi di area tersebut, di lingkungan itu memang rumahnya itu agak-agak rapet-rapet. Bahkan rumahnya Mas Hilman itu nempel dengan salah satu tetangganya yang sisi sebelah, misalkan sisi sebelah kiri kalau dari depan itu memang berjarak, tapi yang sebelah kanan itu benar-benar mepet sama tetangganya itu. Nah, tetangganya itu rumahnya Bu Salamah atau Bu Amah biasa dipanggil. Bu Amah itu adalah seorang penjual nasi. Jadi setiap hari, setiap pagi sama sore, Bu Amah itu suaminya udah ndak ada ya, cuman punya anak ya udah lumayan cukup gede juga, tinggal sama 2 orang anaknya di situ. Setiap hari itu nyari rezekinya dengan cara berjualan nasi saat pagi, tapi bukan jualan nasi mangkal, melainkan dia itu ngambil di beberapa penjual nasi, kayak jadi pengepul. Nanti dia akan berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dari jam 5 pagi itu udah jalan lah intinya. Jalan itu sambil ngambilin, sama penjual nasi ini misal ngambil 10, ambil gorengannya dan sebagainya, nanti akan berkeliling kampung sana sampai kurang lebih sekitar jam 9 baru pulang. Sore harinya pun sama, tapi kalau sore harinya itu ndak terlalu ini ya, ndak terlalu lama. Paling jualan dari jam 5, maghrib itu udah pulang. Keseharian seperti itu. Bu Amah juga orang yang baik gitu ya. Sama istrinya tadi Mas Hilman, si Mbak Nur itu juga baik banget, perhatian, sering ngasih omongan, Mbak, kalau ini mending begini aja Mbak, begini, sering ngasih tahu lah. Terus kayak gitu, suka ngasih jajanan, suka ngasih apa, ya Mbak Nur pun sebaliknya ke Bu Amah. Pokoknya tetangga yang menyenangkan lah, yang enak, diajak ngobrol pun enak, diajak curhat sama Mbak Nur itu pun enak. Ya karena Bu Amah juga usianya kan memang lumayan cukup jauh sama Mbak Nur, jadi bisa diajak untuk konsultasi lah. Nah, sampai suatu hari ada sesuatu yang benar-benar bikin kaget Mas Hilman sama Mbak Nur. Bu Amah itu katanya kecelakaan di jalan raya sana di depan kampung, dan Bu Amah ya mohon maaf lah, tragis kondisinya gitu ya. Kondisinya itu nggak usah, narator nggak tega menjelaskan, tapi yang jelas tragis. Kecelakaannya itu sama truk gitu ya. Udah itu aja. Akhirnya sudah ributkan satu kampung. Tentu saja Mbak Nur itu ikut nangis, nggak berhenti gitu kan. Kok Bu Amah gitu, kok Bu Amah seperti itu. Dan si Mas Hilmannya juga sama, merasa terpukul juga. Acara pemakaman pun selesai, Mas Hilman pun bantu benar-benar sepenuhnya di sana dengan warga yang lain, mengurus segala sesuatunya. Pokoknya sampai semuanya itu beres. Bahkan untuk acara kayak diadakan acara tahlilan juga kayak gitu. Ini pun ya Mas Hilman ikut-ikutan juga di situ, ikut-ikut entah nyumbang secara materi, juga nyumbang secara tenaga, karena dia anak-anaknya juga ndak tahu gitu ya, ini gimana sih. Terus masalah uangnya Bu Amah itu naruhnya di mana juga ndak tahu, anak-anaknya itu belum tahu. Jadi ya sementara ya ditalangi sama Mas Hilman dan beberapa warga. Intinya acara itu beres dulu lah gitu ya. Dan
Hari pun berlalu. Hari pertama semuanya baik-baik aja. Yang ada si Mbak Nur itu masih sering nangis, keinget sama Bu Amah. Rasanya tuh sedih banget, Mas. Aku kehilangan orang yang biasa aku ajak ngobrol, orang yang biasa aku ajak diskusi, konsultasi kayak gitu. Kok tahu-tahu sekarang udah ndak ada, kata si Mbak. Ya, namanya usia, kita ndak pernah tahu gitu ya. Ya doain aja Bu Amah yang baik-baik. Sampai kurang lebih sekitar 3 hari setelah Bu Amah itu meninggal. Nah, ini yang jelas sih menurut si Mas Hilman itu bukan Bu Amah, melainkan sesuatu yang lain. Ya mungkin niru-niruin atau gimana, tujuannya itu pasti sesuatu yang buruk. Mbak Nur itu malam-malam ini minta diantar ke belakang, Mas. Aku pengen pipis. Memang jadi gini, Mbak Nur meskipun deket sama Bu Amah sebagai seorang sahabat gitu ya, tapi namanya orang baru meninggal di samping gitu ya, samping rumah bener-bener nempel, rasa takut itu ada. Rasa takut itu ada. Jadi yang dibayangin Mbak Nur itu, gimana kalau misal tiba-tiba Bu Amah malam-malam pulang main ke sini gitu ya, nengokin Nur lagi apa misalkan. Tapi ya dengan bentuk yang aneh-aneh misalkan. Itu yang ada di pikirannya Mbak Nur. Ya Mas Hilman coba nenangin, ya enggak mungkin orang udah meninggal masa bangun lagi. Kalau bangun lagi ya malah seneng gitu kan. Ya iya Mas, aku seneng kalau Bu Amah bangun lagi. Cuman kalau bangunnya pakaiannya begitu, ya aku udah seneng Mas. Aku seneng Bu Amah yang pakai kerudung biasa kayak jualan nasi seperti itu. Takutnya yang lain-lain yang baunya wangi itu malah aku ndak suka Mas. Tapi kalau baunya sambal goreng aku malah seneng, kata si Mbak Nur. Sudah rasa takut itu muncul, malam-malam bangun sekitar hampir jam 12 malam. Itu aku bangun Mas, aku kebelet pipis, kata si ini Mbak Nurnya. Akhirnya ya diantar sama Mas Hilman kan ke belakang sana. Mas Hilman pun karena masih ngantuk, dia duduk. Jadi rumahnya Mas Hilman ini ada area terbuka sedikit, itu ada sumur di sana. Nah sumur itu atasnya itu terbuka. Sisi sebelah sininya itu ada atapnya. Nah kamar mandi itu di pojok sebelah kiri setelah sumur di situ kan. Di depan pintu keluar rumah utama sama area belakang tadi, ini bawahnya itu udah semenan semua. Nah si Mas Hilman itu duduk di situ, ada sofa kecil. Biasa dipakai buat duduk juga. Mas Hilman kan nunggunya di sana. Dia duduk di situ karena memang masih ngantuk banget. Ya Mas Hilman sambil nungguin, sambil nunduk anggut-anggut begini, Mas Hilman ketiduran. Setelah itu baru kaget ngedenger si Mbak Nur itu teriak, Mas, teriak-teriak. Akhirnya si Mas Hilman kan bangun gitu, loh, kenapa? Langsung Mbak Nurnya itu lagi lari, kamu jangan lari-lari, bahaya. Udah ditangkap, Mas, masuk. Akhirnya dibawa masuk, itu si Mbak Nurnya itu gemeteran begini, bener-bener gemeteran kayak orang ketakutan. Kamu kenapa? Digituin kan, coba ditenangin. Ditanyain, diem aja, matanya itu kayak melotot, kayak orang yang lagi ketakutan gitu. Kenapa? Baru setelah agak tenang, cerita pertama tenangnya pun lama. Jadi setelah menggigil itu tadi, Mbak Nur itu tiduran dulu miring begini, diem aja, balik lagi ke sini masih diem. Ya si Mas Hilmannya kan, ini anak kenapa sih, kamu ndak apa-apa. Si Mbak Nurnya udah ngangguk, artinya oh ya sudah gitu kan, mungkin butuh tenang kali, butuh waktu sampai dia tenang, nanti dia bisa cerita apa yang terjadi. Bener aja, mungkin hampir setengah jam seperti itu, Mbak Nur pun akhirnya tenang, manggil, Mas gitu kan. Sini Mas Hilmannya duduk di kursi di situ ya, di kamar, itu ngeliatin aja Mbak Nur, was-was lah, takut terjadi apa-apa. Nah setelah itu dipanggil lah, tenang si Mas Hilman, alhamdulillah udah bisa ngomong lagi, udah normal lagi. Datanglah ke situ, ya kenapa Dek? Mas, aku takut Mas gitu. Nah, saat bilang aku takut, ini tangannya tuh gemeteran lagi, dipegang sama Mas Hilman. Udah kamu tenang, ndak apa-apa. Mas aku takut Mas, udah, yuk. Tidur kata si Mas. Akhirnya tidur dipeluk gitu kan. Nah
Begitu dipeluk, dikiranya udah tidur. Ternyata si Mbak Nur itu kebangun lagi. Mas, aku tadi di belakang. Nah, ini mau cerita, kata Mas Hilman. Sebenarnya nggak usah cerita malam-malam juga nggak apa-apa. Dan hal itu pun disampaikan. Dek, kalau misalkan kamu masih takut atau apa, nggak apa-apa, nggak usah diceritain sekarang. Besok pagi juga nggak apa-apa, kata Mas Hilman. Nggak apa-apa Mas, sekarang udah nggak apa-apa. Kenapa? Akhirnya Mas Hilman kan jadi nanya, kenapa kamu tadi kenapa? Mas, tadi aku ngelihat Mas. Kamu ngelihat apa? Aku ngelihat Bu Amah, katanya begitu. Hah, kamu ngelihat Bu Amah di mana gitu kan? Di depan kamar mandi, katanya begitu. Hah, di depan kamar mandi? Iya. Aku habis pipis, terus keluar kan. Aku dari tadi kok perasaanku ndak enak, kata si Mbak Nur. Aku kok nyium bau-bau amis. Apa aku tak pikir apa gitu ya, ada yang pecah apa aku gitu kan, orang namanya juga lagi hamil begini. Tak cariin, yo enggak, normal-normal aja. Bukan, aku nyampe tak lap, tak pastiin gitu kan, bau amis ini tuh datang dari mana ya. Aku bingung Mas gitu kan. Ya udah, habis itu aku keluar. Begitu keluar di depan Mas, si Mas Hermannya, udah, ditenangin dulu. Kalau memang masih takut, nggak usah cerita dulu, nggak apa-apa, kata Mas Herman. Nggak Mas, nggak apa-apa. Itu di depan kamar mandi Bu Amah Mas. Kamu taunya Bu Amah dari mana? Ya orang mukanya muka Bu Amah, katanya. Ya oh, iya sudah. Terus emang gimana? Mas, Bu Amah dateng, kepalanya sudah nggak usah dibahas ya. Pokoknya kepalanya bentuknya itu rusak, dan Bu Amah itu pakaiannya itu beda Mas. Pakaiannya itu ya kayak gitu Mas, udah dikain-kainin, udah dibungkus-bungkus seperti itu, dan itu darah semua di kepalanya. Itu cuman diem aja di sana berdiri. Ya aku takut Mas, aku takut beneran, sumpah takut. Ya udah, pas itu kan si Mas Hilmannya posisinya lagi tidur ya. Udah, kamunya malah tidur gitu. Ya maaf, Mas itu tadi ngantuk banget, jadi ya tak pikir ya wis sambil nungguin kamu pipis. Kamu kan biasanya pipisnya lumayan cukup lama, jadi ya wis ya liar-liar begini, akhirnya tidur. Maaf ya. Udah nggak usah dipikirin. Itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Satu, itu cuman perasaan kamu aja, soalnya dari kemarin kan kamu memang ketakutan. Kamu itu mungkin terlalu sering ngebayangin Bu Amah yang seperti itu. Ya kamu sedih dan sebagainya pasti, dan itu memperkuat mungkin di bawah alam sadarmu kamu membayangkan Bu Amah yang seperti itu, dan dalam kondisi yang masih ngantuk. Ya kayak gitu, kamu jadinya seolah-olah melihat Bu Amah. Terus yang kemungkinan yang kedua, ya mungkin itu beneran memang ada satu sosok di sana yang nyerupain Bu Amah, tapi itu bukan Bu Amah. Bu Amah itu udah syahid katanya, udah meninggalnya itu meskipun dengan cara seperti itu, tapi Bu Amah itu kan lagi mencari nafkah untuk keluarganya, dan kita tahu Bu Amah itu orang yang baik, dan meninggalnya pun baik meskipun dengan cara yang tragis seperti itu, kata si Mas Hilmannya. Ya Mbak Nur mulai agak sedikit tenang ya, cuman ya tetap aja Mas, sama aku takut Mas kalau ngebayangin itu. Akhirnya sudah, si Mbak Nur pun ngeringkel gitu ya, ngumpet di pelukannya si Mas Hilman. Mereka pun akhirnya tertidur. Baru sebentar, baru sekitar 1:30 pagi, Mas Hilman itu kebangun setelah si Mbak Nur itu bergerak, mungkin gerak untuk kesekian kalinya gitu ya, gerah atau gimana, bergerak posisi lagi hamil besar itu kan udah enak ya, mau aplang-aplang begini itu kayak nyesek, miring juga capek gitu. Pokoknya katanya ndak enak banget, jadi sering mosak-masik, mobat-mabit. Mas Hilman pun bangun beberapa kali. Nah, jam 1:30 pagi Mas Hilman kebangun lagi. Cuman kali ini begitu Mas Hilman kebangun, dia itu langsung keganggu dengan aroma. Ada aroma melati di sana yang begitu menyengat. Aroma yang identik dengan parfum-parfum orang-orang yang memang baru meninggal gitu ya. Itu baunya itu nyengat banget, bener-bener di kamar. Kok baunya seperti ini? Pasti ini Nur kan yang di depanku, yaitu memang Mbak Nur beneran. Dia itu lagi merem begini. Dan posisinya Mas Hilman ini membelakangi pintu kamar. Jadi ngadepnya tuh ke arah tembok sana,
ngadep miring ke arahnya si Mbak Nur. Mbak Nur sendiri itu membelakangi, posisinya lagi ngadep ke tembok sana, dua-duanya itu ke sana semua ngadepnya. Si Mas Hilman dipastikan ini Nur, dipegang-pegang itu juga oh Nur ini. Dan Mas Hilman itu juga ada rasa takut waktu itu, ini jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Nah, udah posisinya ngerasa nggak enak. Kok baunya begini, dan setelah bau wangi tersebut, Mas Hilman itu nyium bau amis yang benar-benar amis. Kok baunya amis begini, jangan-jangan gitu ya, apa yang dilihat sama Nur tadi masuk ke dalam kamar ini lagi. Mas Hilman pun pelan-pelan coba melihat, tidurnya itu lampu dinyalain, terang normal gitu, nggak terlalu terang banget, mungkin lampu yang sekitar 10 watt atau gimana. Nah, si Mas Hilman pun balik badan, ngeliatin ke arah sekitar kamar di situ, di bagian bawah tempat tidur di sana, di lantainya ya ndak ada apa-apa di situ, cuman kok baunya nyengat banget begini. Pelan-pelan Mas Hilman itu ngeliat di sudut mata, itu di angin-angin pintu apa ya, kayak ada sesuatu yang jenggolan gitu ya, sesuatu yang bulat besar di angin-angin. Itu apa ya, itu apa, kata si Mas Hilman. Aku nengok berani ndak ya, masih ada. Aku kedip, loh kok masih ada, itu apa. Akhirnya Mas Hilman pelan-pelan nengok begini, itu ternyata kepala, cuman kepala doang. Dan Mas Hilman kenal itu adalah kepalanya siapa, cuman dalam bentuk yang sudah hancur. Dan kepala itu apa, dibungkus kayak pocongan semacam itu ya, ada iketannya di atas, di bagian bawahnya pun ada iketannya. Jadi iketan kepala, terus di bawahnya iketan juga, itu nemplok di angin-angin, badannya ndak ada. Mas Hilman langsung balik badan, dan itu kan ada kejutan, apa namanya, kasurnya itu kan jadi apa namanya, getar gitu ya. Si Mbak Nur pun bangun, Mas kenapa Mas, itu udah jangan nengok, kata si Mas Hilman begitu. Mbak Nurnya malah tambah panik, malah tambah takut. Mas kenapa Mas, ada apa Mas? Udah kamu lihat sana aja, udah tidur, kata si Mas Hilman. Mbak Nur kali ini dia tuh nggak nyium, dia nggak komentar bau wangi sama bau amis itu tuh nggak dikomentarin. Mas Hilman pun napasnya udah tersengal-sengal gitu kan. Mas kamu ndak apa-apa Mas? Aku ndak apa-apa, kata si Mas Hilman. Udah ndak apa-apa, udah. Tadi Mas mimpi, katanya. Ngelesnya tuh begitu ya. Tadi Mas cuman mimpi, udah ndak usah terlalu dipikirin, udah istirahat lagi. Akhirnya mereka pun malam itu alhamdulillah bisa istirahat sampai pagi. Mas Hilman sendiri ya nggak langsung tertidur, cuman ngedengerin si Mbak Nur, oh nafasnya itu udah mulai ngas, udah pules gitu ya. Mas Hilman sendiri masih meremelek, tapi dia ndak berani nengok sedikit pun. Dan akhirnya itu pasrah aja lah, kata Mas Hilman. Udahlah pasrah aja, lagian aku mau diapain, masa mau digigit sama itu, nggak mungkin. Udahlah aku tidur. Akhirnya tidurnya Mas Hilman sampai pagi. Pagi ngobrol sama Mbak Nur, Dek, cerita mengenai ini jangan sampai keluar ya, jangan sampai warga tahu, nanti takutnya jadi omongan, terus nanti dikembang-kembangin gitu ya, yang belum tentu kejadiannya beneran seperti itu. Kasihan Bu Amah, kata si ini. Iya Mas, aku juga tahu, kata si Mbak Nur ya. Akhirnya sudah, hal itu pun dirahasiakan. Nah, siapa tadi, Mas Hilman itu kan masih bantu-bantu gitu ya, termasuk Mbak Nur itu juga bolak-balik ke rumahnya Bu Amah. Karena semalam ada kejadian tersebut, Mbak Nur itu agak sedikit takut ditinggal sendirian kalau di rumah meskipun siang hari. Kecuali ada tetangga yang mampir ke sana. Nah, ada tetangga yang tadinya mau bantu-bantu, mampir dulu di rumahnya Mbak Nur. Kesempatan lah si Mas Hilman, Dek, tak tinggal dulu ke sebelah sebentar, katanya. Iya Mas, Mbak Nur pun lagi ada temennya gitu. Mas Hilman pun ke sana. Nah, ternyata di situ udah ada beberapa warga, terutama ibu-ibu sama ada beberapa bapak-bapak lah di sana. Lagi duduk-duduk gitu ya. Nah, ini samar-samar Mas Hilman itu mendengar ibu-ibu itu ngobrol, dan ngobrolnya itu nggak jauh-jauh. Dan yang diomongin itu adalah Bu Amah yang ditangkap oleh si Mas Hilman. Ibu-ibu itu bilang, katanya ada yang ngelihat, katanya begitu. Ada yang ngelihat Bu Amah itu
duduk di depan situ, katanya begitu, ada yang ngomong kayak gitu. Dan akhirnya Mas Hilman lah, sudah mulai nih kayak gini nih ceritanya nih. Tapi ya memang bener sih, aku juga semalam ngelihat mirip seperti itu, istriku juga melihat mirip seperti itu. Wah, ini gawat nih, kasihan nih kalau misal sampai cerita itu tuh menyebar gitu ya. Dan ternyata sih bapak-bapak itu pun ngebahas masalah itu tadi semalam katanya. Kenapa Pak? Nah, si bapak ini tuh tepat tinggalnya di depan rumahnya Bu Amah. Semalam aku ndak sengaja katanya. Sampean kenapa Pak? Ya ditanya sama bapak-bapak yang lain. Si Mas Hilman cuman dengerin aja karena ya relatif cukup muda lah, dengerin dulu sih mereka tuh lagi ngomongin apa. Si bapak itu cerita, semalam aku ndak tahu salah lihat atau gimana, kata si bapak. Emang kenapa Pak? Sampean lihat apa? Aku di situ tuh nunjuk ke ada balai-balai gitu dari kayu. Biasa Bu Amah duduk di sana. Kalau habis dagang, itu nggak langsung masuk ke rumah, ngitung duit dulu, duitnya tuh disebar di sana, ya gitu, terus nanti dirapiin, yang kertas, yang koin-koin kayak gitu, itu biasanya ngitungnya di situ. Semalam aku ngeliat, duduk di sini katanya. Siapa yang duduk di situ? Ya siapa lagi gitu ya. Si Mas Hilmannya pun nggak tahan banget, aku tuh pengen ngomong ya, tapi gimana ya, aku itu masih anak muda, takutnya dianggap nggak sopan atau gimana. Ya si bapak-bapak itu melihat katanya wujudnya itu ya bentuknya itu pocongan semacam itu, tapi udah tahu di bagian kepalanya itu rambutnya keluar atau gimana, karena mungkin warnanya gelap kali ya, campur ada darah-darahnya semacam itu, mungkin seperti itu. Ya yang dilihat bapak-bapak dari depan rumah itu kayak gitu. Ya sudah, si Mas Hilman pun diem aja, akhirnya nggak mau komentar, pulanglah dia. Mbak Nur juga udah sendirian, tetangganya udah pulang. Si Mas Hilman nggak cerita sama Mbak Nur, nanti takutnya itu tambah takut. Jadi biarin aja, udah diemin aja. Dan malam-malam selanjutnya teror itu terus terjadi di rumahnya Mas Hilman. Setelah dikasih lihat wujud semacam itu, si Mbak Nur di kamar mandi dan si Mas Hilman itu di angin-angin kamar, kali ini yang mereka dengar itu suara tangisan. Dan Mas Hilman sama Mbak Nur itu kan sempet bertanya-tanya, ini anak-anaknya Bu Amah itu berani ndak sih tidur di situ, di rumah itu. Dan sempet Mbak Nur itu nanyain, kalian gimana? Mbak Nur, kami sebenarnya takut tinggal di sini, sepi soalnya. Ada yang bilang begitu anaknya. Akhirnya Mbak Nur pun nawarin, ya sudah, kalau kamu takut misal di rumah sepi, udah sini aja tidur di rumah Mbak gitu ya. Emang gak apa-apa Mbak. Nah akhirnya ya itu, beberapa hari ke depannya si anaknya Bu Amah itu dua-duanya itu tinggal di rumahnya Mbak Nur. Anaknya perempuan semua, akhirnya tinggal di situ. Nah sudah kan, ini selanjutnya rumahnya Bu Amah itu kan sepi, nggak ada yang nempatin. Temboknya itu kan nempel, meskipun tembok sendiri-sendiri, tapi deket banget lah nempel. Ini bener-bener ngedenger si Mbak Nur, ada suara orang nangis bilang, aduh sakit. Ya, cuman suaranya nggak terlalu jelas, cuman nangisnya itu jelas. Dan Mbak Nur itu, Mas, malam-malam ya, karena lagi hening-heningnya, Mas, itu suara apa ya Mas ya? Udah katanya begitu kan. Udah. Nah, si anaknya Bu Amah itu kan tidurnya di kamar belakang, memang dipersiapkan di situ untuk mereka berdua. Udah, anak-anak ini tuh nggak bangun, nggak apa, cuman kayak gitu mereka berdua, si Mbak Nur sama Mas Hilman, ngedenger itu terus suara tangisan itu nggak berhenti. Dari malam entah jam berapa, sampai Mbak Nur itu bangun lagi, suara itu masih ada Mas. Iya masih ada. Udah biarin aja. Udah. Akhirnya apa? Mereka tidur lagi gitu kan. Dan akhirnya apa? Keesokan paginya si anak-anaknya itu kan pulang dulu ke rumah ke sana. Dan siang harinya sekitar mungkin jam 10, jam 11, kedua anak itu datang ke rumahnya Mas Hilman lagi ngobrol sama Mbak Nur. Mbak Nur, terima kasih ya semalam
kami udah dikasih tumpangan katanya begitu. Ya udah nanti malam tidur di sini lagi aja. Nah kata anaknya, enggak Mbak, kami nanti tidur di rumah aja. Loh emang kenapa gitu kan? Mbak Nur nanya, kasihan sama ibu, takutnya ibu sendirian. Jawabnya begitu. Hah, ibu sendirian gimana? Iya, semalam ibu nangis terus. Ternyata dua anak itu juga mendengar gitu. Semalam ibu nangis terus. Loh, kalian dengar juga? Iya Mbak, aku dengar Mbak itu semalaman. Ya kami jadinya, kami ikut nangis juga, kasihan. Cuman kami mau pulang, ndak enak nanti bangunin Mbak Nur sama Mas Hilman. Ya Mbak Nur pun akhirnya ndak bisa melarang kan. Ya sudah, si anak itu pun balik lagi tidur di rumahnya sendiri, di rumahnya Bu Amah itu. Dan malam harinya Mbak Nur kepikiran ini anak itu ketakutan atau gimana. Cuman si anak itu memang nggak banyak cerita dua-duanya. Suara tangisan itu nggak kedengeran lagi. Yang ngobrol-ngobrol sama ini, dan alhamdulillahnya Bu Amah waktu itu mungkin hari ke-6 setelah meninggal ya. Itu nggak ada kejadian apapun. Hari ke-7 semuanya itu normal-normal aja. Cuman nanti dapat cerita itu dari anak-anaknya Bu Amah. Kalau Bu Amah itu katanya selama 7 hari itu sering pulang. Ya si Mas Hilmannya meluruskan lah gampangannya gitu. Ya gimana gitu ya. Lah emang ibumu gimana saat pulang bentuknya gitu ya. Ya ibu bentuknya biasa. Jadi biasa pakai baju keseharian seperti yang buat dagang kayak gitu. Terus tahu-tahu kayak lewat di depan di ruang tengah gitu, cuman lewat-lewat begitu aja dipanggil Bu, ya nggak balik lagi, yo gitu udah nggak hilang begitu aja. Cuman itu tadi yang bikin bingung Mas Hilman itu adalah kenapa. Ya bagus juga sih di depan anak-anaknya. Anak-anaknya itu mengaku katanya masih sering melihat ibunya di rumah, tapi dalam bentuk yang bagus, dalam artian nggak yang gimana-gimana. Sementara Mbak Nur sama Mas Hilman kok dikasih lihatnya seperti itu. Akhirnya kan ya terpaksa konsultasi ke siapa gitu ya. Ada kerabatnya Mas Hilman itu yang ngomong, ya nggak usah dibahas yang di rumahnya sendiri. Dibahas yang di rumah kamu itu bukan katanya. Itu tuh yang di belakang sana itu tuh, yang di belakang kebun di luar itu, ya nyerupain katanya. Memang sengaja nakut-nakutin kamu, apalagi Nur kan juga lagi hamil atau gimana. Itu memang sengaja ditakut-takutin ya dengan wujud yang seperti itu. Udah nggak usah takut, nggak usah takut. Aman-aman aja. Sekarang udah enggak kan? Oh sekarang udah enggak Pak, alhamdulillah. Dan ya kedepannya kesananya semuanya pun normal. Dan akhirnya Pak, anaknya si Bu Amah itu kayak Mas Hilman, alhamdulillah waktu itu memang lagi ada rezeki gitu kan. Ya yang namanya sekolah tetap dilanjutkan, dan yang melanjutkan itu si Mas Hilman membantu. Sementara kedua anaknya Bu Amah itu pun bergantian melanjutkan itu tadi usahanya gitu ya. Ya ganti-gantian sebisanya, disesuaikan dengan jadwal sekolah dan sebagainya. Alhamdulillah mereka bisa mandiri. Mas Hilman pun ya senang karena bisa ikut membantu mereka sampai akhirnya mereka pun udah berumur, udah menikah dan sebagainya. Itu alhamdulillah banget. Menikah beda 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Yang pertama kakaknya menikah, disusul dengan adiknya menikah. Mas Hilman pun tenang, oh udah ada yang menanggung kayak gitu. Itu aja satu cerita dari Mas Hilman. Terima kasih banyak ceritanya Mas Hilman. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.